Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang bentuk khatam nubuwah, atau tanda-tanda kenabian. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an dikemukakan, bibiku membawa aku untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas ia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, keponakanku ini sakit." Ketika itu Rasulullah menyapu kepalaku As-Sa'ib, mendoakan keberkahan untukku, dan berwudhu. Air sisa wudunya lalu ku minum. Setelah itu aku berdiri di belakangnya, aku memandang kepada khatam tanda yang terletak di antara kedua bahunya. Ternyata khatam itu sebesar telur burung dara. Dalam suatu riwayat, Jabir bin Samurah radhiyallahu an mengemukakan perihal khatamun Nabi sebagai berikut. Aku pernah melihat khatam kenabian. Ia terletak di antara kedua bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Seorang wanita bernama Rumaitsah bercerita kepada cucunya, yaitu Hashim bin Umar radhiyallahu an, sebagai berikut. Waktu aku mendengar Rasulullah bersabda, aku duduk berdampingan dengan beliau begitu dekatnya, seandainya aku mau mengecup tanda kenabian yang terletak di antara kedua bahunya, tentu dapat kulakukan. Adapun sabda beliau yang ditujukan kepada Sa'ad bin Mu'az dikala ia meninggal dunia itu, ialah, bergoncang, arasy Allah yang Maha Rahman karenanya karena kematian Sa'ad. Abu Buraidah radhiyallahu an menceritakan tentang pengalaman Salman Al-Farisi sebagai berikut. Salman Al-Farisi datang membawa baki berisi kurma kepada Rasulullah, sewaktu dia baru tiba di Madinah. Baki itu diletakkannya di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Salman, apa ini?" Salman menjawab, "Ini sedekah buat Anda dan sahabat Anda." Rasulullah bersabda, "Angkatlah ini dari sini, kami tidak makan sedekah." Baki itu pun diangkat oleh Salman. Keesokan harinya, ia datang lagi dengan membawa makanan, yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Apakah ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah buat Tuan." Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Hidangkanlah." Kemudian Salman memperhatikan khatam yang terletak di punggung Rasulullah, bagian belakang badannya sebelah atas, maka ia pun, Salman, menyatakan keimanannya kepada beliau. Salman radhiyallahu an adalah budak seorang Yahudi, maka oleh Rasulullah, ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Salman bekerja di kebun itu sampai pohon-pohon kurma itu berbuah. Rasulullah membantunya menanam pohon-pohon itu. Di antaranya ada sebatang pohon yang ditanam Umar radhiyallahu an. Pohon-pohon itu tumbuh dengan subur, kecuali sebatang pohon yang mati. Rasulullah bersabda, "Kenapa pohon yang satu ini?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Rasulullah pun mencabutnya, kemudian menanaminya lagi, dan tumbuhlah dengan baik. Adapun riwayat lain dari Abu Natlerah Al-Aufi pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam. Inilah ceritanya, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam kenabian Rasulullah. Ia menjawab, khatam itu di bagian belakang badan Rasulullah, merupakan daging yang menyembul. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Bisir bin Al-Watlah dari Abu Akil Ad-Dauraki yang bersumber dari Abu Natlerah Al-Auf. Abdullah bin Sirjis juga menceritakan pengalamannya tatkala bersama Rasulullah. Aku datang menghadap Rasulullah, sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Rupanya beliau pun mengerti apa yang kuinginkan, maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya, kemudian terlihatlah olehku tempat khatam kenabian, yang berada di antara kedua bahunya sebesar genggaman tangan, di sekitarnya terdapat tahi lalat, seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah kemudian kukatakan, "Wahai Rasulullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, melimpahkan makfirahnya kepada Tuan." Beliau pun menjawab, "Bagimu juga, orang-orang yang berada." Ketika itu bertanya, "Apakah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu?" Ia menjawab, "Ya, dan juga untuk kalian." Kemudian ia membaca ayat, yang artinya, "Dan mohonlah ampun karena dosamu dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang mumin, laki-laki dan perempuan." Diriwayatkan oleh Ahmad bin Al-Muqaddam Abul Asy'ats Al-Jali Al-Basri dari Hamad bin Zaid dari Hashim bin Al-Ahwal yang bersumber dari Abdullah bin Sirjis. Abdullah bin Sirjis Al-Mizani atau disebut pula Al-Mahzumi ini adalah sahabat Rasulullah, yang tinggal di Basrah.
Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita ini. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar ya.